Oke, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama saudara. Seperti saya janjikan, minggu ini saya masih melanjutkan apa yang saya sampaikan dari 2 minggu yang lalu saudara. Minggu depan kita juga akan terus melanjutkannya. Berarti ada 5 sesi yang saya persiapkan berbicara tentang kehidupan dan juga kematian saudara. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin minggu-minggu yang lalu tidak sempat hadir beribadah bersama-sama dan juga tidak sempat menyaksikan ibadah ini lewat streaming saudara, Bapak Ibu Saudara bisa mengakses video yang sudah kita rekam saudara, yang kita upload di YouTube. Nah, Bapak Saudara bisa membukanya dan melihatnya kembali semua khotbah dan pengajaran-pengajaran yang kita sampaikan saudara. Nah saudara, saya mau tanya saudara. Saudara, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah terjebak di dalam kehidupan itu, entah itu di tengah-tengah hutan, entah itu saudara berada di satu tempat yang di luar kendali saudara, saudara tersesat atau mungkin terjatuh ke dalam sebuah sumur yang sangat dalam, sehingga ketika saudara mau keluar, saudara nggak bisa dan saudara perlu pertolongan orang lain untuk menolong saudara. Pernah ngalami itu? Ya, atau saudara pernah terjebak di lift gitu kan, tiba-tiba macet, nggak bisa naik, nggak bisa turun seperti itu, ya, lalu panik semua orang-orang di dalam saudara teriak-teriak seperti itu, pernah? Pernah nggak? Belum pernah ya. Saudara yang pernah, saya yakin saudara pasti mengalami trauma saudara. Ya, satu kali ada peristiwa sekitar tahun 2010 saudara. Ya, ini terjadi di San Jose di Chili saudara. Ada pertambangan yang sangat besar, itu pertambangannya itu runtuh saudara. Ya, dan di dalamnya terdapat 33 pekerja tambang saudara terjebak di dalamnya. Ya, umur mereka kisaran ketika saya baca berita ini ya umur 19 sampai umur 64 tahun saudara, seperti saudara. Ya, saudara tahu kedalaman tambang yang mereka gali pada waktu itu berapa dalam saudara? Dikatakan 700 meter di bawah permukaan tanah saudara. Itu setara dengan 175 lantai gedung tinggi saudara. Pernah naik 175 lantai? Belum pernah ya? Ya, itu dalam sekali saudara. Nah, para penambang yang terjebak dalam reruntuhan itu saudara, itu mengalami sesak napas. Kenapa? Karena suhu dan kelembapan yang sangat tinggi sekali membuat mereka susah untuk bergerak dan bernapas saudara, seperti itu saudara. Dan untuk mengeluarkan para penambang ini saudara, ya, yang terjebak di dalamnya saudara, dikatakan saudara sangat sulit sekali. Berbagai upaya dilakukan oleh tim penyelamat saudara untuk menolong mereka saudara supaya bisa keluar. Ya, pemerintah mengirim para ahli saudara, psikolog termasuk para profesional saudara untuk datang menolong mereka saudara, dan akhirnya mereka bisa keluar. Tapi itu butuh waktu sekitar 2 bulan lebih. Totalnya 69 hari saudara untuk bisa mengeluarkan mereka dari tambang yang sudah runtuh ini saudara. Ya, beberapa keluar itu trauma, banyak yang ada cedera seperti itu saudara. Dan ketika semua penambang itu keluar saudara, dan itu diberitakan bahwa semuanya selamat saudara, seluruh dunia menjadi heboh. Tahun 2010 saudara, kalau saudara masih ingat, sampai presidennya pun turun tangan langsung seperti saudara. Ya, nah, stasiun-stasiun TV memberitakannya saudara, media sosial membicarakannya saudara. Ya, ketika tim penolong itu berhasil menyelamatkan para penambang yang terjebak di dalam terowongan, ya saudara, itu mereka bisa ditolong oleh tim penyelamat. Tapi saya hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, ya, ada satu tempat, kalau saudara dan saya jatuh atau masuk ke dalamnya saudara, maka tidak ada jalan keluar saudara, atau akan ada tim penyelamat yang datang untuk memberi pertolongan. Tempat apakah itu? Saudara sudah tahu, neraka saudara. Ya, nah hari ini saya khusus akan bicara soal ini saudara, tentang neraka ini. Di 2 minggu lalu saya sudah menyampaikan kepada saudara bahwa kehidupan kita setelah kematian itu ada dan benar-benar real saudara. Itu artinya sorga maupun neraka itu juga real saudara. Ada amin? Dan ajaran tentang neraka ini saudara merupakan salah satu ajaran yang paling banyak diajarkan, disampaikan oleh Yesus. Ketimbang Yesus bicara tentang surga saudara. Dan neraka saudara merupakan tempat di mana orang-orang berdosa itu akan terpisah selama-lamanya dari Allah, ya, tanpa bisa terhubung kembali saudara, seperti saudara, tanpa bisa diselamatkan
atau dikeluarkan kembali saudara. Kalau saudara baca di kitab Injil saudara, ya, Yesus sering menggambarkan atau menjelaskan, menyebutkan bahwa neraka itu adalah tempat penyiksaan, tempat penderitaan yang sangat luar biasa saudara. Nah kalau saudara membaca di Alkitab saudara, maka ketika berbicara tentang neraka, itu selalu digunakan dengan kata-kata yang menggambarkan siksaan, yang menggambarkan menyiksa, disiksa saudara. Ada penderitaan di situ saudara. Dan hari ini kita akan banyak buka ayat firman Tuhan saudara untuk menjelaskan tempat apakah neraka itu saudara. Buka Matius 25 ayat 46, ikuti ya Hengki ya, supaya bisa lebih cepat ya. Ini Yesus sampaikan saudara. Tadi kata begini, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Alkitab berkata mereka ini akan masuk ke tempat siksaan. Dan kata ini digunakan sesuatu yang menggambarkan yang tidak enak. Siksaan saudara. Nah kata siksaan ini juga terdapat dalam kitab Yudas pasal pertama ayat ke-7. Dikatakan begini saudara. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi ada kata siksaan di sini saudara. Buka lagi Wahyu pasal 14 ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tak hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tandanya. Kita lompat pasal yang ke-20 ayat yang ke-10 saudara. Ya, dikatakan begini. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi ada banyak kata yang menggambarkan bahwa neraka itu ya, di tempat itu adalah tempat siksaan, penyiksaan atau disiksa saudara. Dan semua kata ini menunjukkan bahwa memang di dalam neraka itu akan ada satu penderitaan yang sangat hebat dan sangat luar biasa. 2 minggu lalu ketika saya menjelaskan tentang Lazarus dari orang kaya yang diajarkan diumpamakan oleh Yesus saudara, dalam kitab Lukas pasal 16 dikatakan orang kaya itu ada di neraka. Di ayat 23 dia menderita sengsara. Bahkan kalau saudara baca di ayat 24, dia sendiri bicara itu berkata, aku sangat kesakitan dalam nyala api ini saudara. Jadi kata-kata menderita, kata-kata sengsara, kesakitan, ini menunjukkan bahwa ketika masuk ke dalam neraka itu betul-betul adalah tempat di mana ada penyiksaan, ada penderitaan yang sangat hebat bagi orang berdosa. Haleluya. Saya lihat muka-muka saudara tegang ketika ngomong begitu. Betul. Saya ketika pelajari ini, saya sangat bersyukur Tuhan itu bisa menyelamatkan kita yang percaya saudara. Betul, nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi saudara. Neraka itu seperti apa saudara. Ya. Jadi kalau orang sampai masuk ke dalamnya, itu penderitaan yang sangat hebat sekali saudara. Ya. Nah selain kata-kata menderita sengsara, kesakitan, disiksa, Alkitab juga menyebutkan orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu, reaksi mereka bisa digambarkan dengan kata-kata mereka. Ada ratap, ada kertakan gigi. Dan itu disebutkan cukup banyak ayat saudara. Buka Markus pasal 8 ayat 12. Ya. Sedang anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Yang paling gelap di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, Matius pasal 13 ayat 42. Semuanya akan dicampakkan di dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan
kertakan gigi. Matius 13 ayat 50. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat apa? Ratapan dan kertakan gigi. Dikatakan saudara, ada ratapan dan kertakan gigi. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan ratapan dan kertakan gigi itu saudara? Saudara pernah meratap enggak? Siapa yang sini pernah meratap? Satu, dua. Yang lain? Enggak pernah meratap saudara. Pasti pernah meratap. Biasanya meratap nasibnya kok begitu gitu kan. Ya. Kapan? Di saat-saat lagi kesedihan. Atau ketika ada orang yang kita kasih itu meninggal dunia saudara. Ya, minggu lalu pas ibadah saudara, saya menerima kabar sahabat saya di Pontianak itu meninggal. Sepanjang ibadah saya menangis di belakang saudara. Saya menangis kenapa? Karena memang saya merasa kehilangan beliau. Ya, akrab sekali kami. Ya, sudah sejak tahun 2000 kami kenal. Pelayanan bersama-sama saudara. Ya, memang sudah hampir 2 minggu dia di rumah sakit. Ya, kena COVID saudara. Dia punya juga gejala penyakit yang lainnya. Ya, nah ketika saya mendengar beritanya, saya nggak bisa mengikuti pujian penyembahan. Saya nangis di belakang. Ya, saya diam-diam supaya staff saya nggak lihat gitu kan di belakang itu. Saya gosok-gosok mata saya seperti itu. Nah waktu selesai ibadah, saya masih menangis saudara. Waktu saya dapat mimbar saudara, saya sudah tenang. Tapi setelah itu saya menangis lagi. Waktu makan, saya menangis lagi saudara. Sorenya sekitar jam 2 sampai jam 3 ikuti pemakamannya lewat WA, video call saudara. Saya menangis. Sampai ketika mempersiapkan ibadah untuk sore, saya dimasuk ke WC, ke kamar mandi. Saya menangis sejadi-jadinya saudara. Ya, karena saya merasa kehilangan saudara. Ya, begitu teringat dia, saya nangis lagi. Ya, pas waktu makan, saya sama staf yang ada. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya sampai 3 hari menangisi beliau saudara. Kapan saya berhenti menangisnya saudara? Ketika saya berdoa dengan Tuhan, lalu seperti ada dialog. Tuhan ngomong sama saya, "Nak, kenapa kamu begitu sedih dan menangis terus? Kenapa dukamu itu berlanjut? Kamu gak tahu firman? Bukankah seringkali kamu ketika ada ibadah penghiburan, kamu sering mengingatkan keluarga yang ditinggalkan? Jangan berlalu dalam kedukaan, jangan menangis terus seperti itu." Ya, kamu tahu nak, firmanku berkata, orang-orang yang mati dalamku, orang-orang yang mati dalam Tuhan, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Karena mereka akan dikumpulkan bersama denganku. Bersama aku nak. Tuhan berkata begini, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan. Yang ada hanya sukacita dan kebahagiaan. Oh tiba-tiba saya bergumam di hati saya saudara. Kurang ajar kau kokoh saya bilang. Kalau saya dengan dia, dengan teman-teman itu, guraunya itu sudah nggak pernah mau tersinggungan. Ngomongnya, membulinya seperti apa nggak tersinggung saudara seperti itu. Kami bisa berdebat, apalagi dalam soal politik, bisa bertekak habis-habisan. Setelah itu ya kita ngopi bareng, makan bersama, ya pokoknya nggak ada istilah kita simpan di hati kita saudara seperti saudara. Saya berkata kepada di hati saya nggak bicara dengan dia ya, cuma di hati, kurang ajar kau kok, kenapa aku ini sangat bersedih terhadap kamu seperti itu kan, ya. Lalu saya membayangkan saudara, dia di surga sedang ketawa-ketawain saya, ya. Ini saya membayangkan saudara, bodohnya kau Kim gitu kan, kenapa kau begitu sedih? Ya aku di sini sudah sangat bahagia. Nanti kita pasti ketemu Kim gitu kan. Ini sebuah dialog di hati saya. Saya tidak berkata saya berdialog dengan orang yang sudah meninggal saudara ya. Ya. Nah sejak saat itu saya berhenti menangis dan meratap saudara. Saya tahu saya punya pengharapan nanti akan ketemu dia nanti di surga. Di tempat itu gak ada penderitaan. Di tempat itu gak ada tangisan. Seperti itu saudara. Nah itu ratapan atau tangisan merasa kehilangan. Haleluya. AC-nya bisa dikurangi enggak karena hujan? Supaya
Ini baru terjadi kali ini kan, sambil ibadah, sambil ngepel. Ya, belum pernah terjadi, saudara. Ya, bisa dikurangi AC-nya. Yang itu mungkin jangan terlalu dingin. Oke. Ini sambil khotbah, sambil pengarahan, gitu kan. Ya, haleluya. Hujannya kayak agak lama, saudara. Kita pulang jam 12. Ya. Amin. Oke, bisa konsentrasi ke saya? Bisa ya? Oke, perhatikan baik, saudara. Nah, kita berkata ada ratapan. Lalu kemudian ada kertakan gigi. Saudara pernah mengertakkan gigi enggak? Hah? Kapan saudara mengertakkan gigi? Hah? Biasanya orang mengertakkan gigi, saudara, waktu kehujanan seperti ini, lalu dia kedinginan, bajunya basah kuyup seperti itu, lalu dia, betul? Gitu. Saya bersama beliau almarhum itu, saudara, waktu ke Israel, naik Gunung Hermon berdua. Dia kakinya itu terpelecok, ya. Waktu ke piramida Mesir, dia itu tidak nurut kepada pemimpin. Dia jalan sendiri, saudara, akhirnya terpelecok. Nah, terpelecok nggak bisa jalan pakai kursi roda. Sepanjang dari Mesir ke Israel pulang pakai kursi roda, saudara. Saya yang mendorong dia bersama dengan satu teman bernama Pak Simon yang mendorong dia, saudara. Naik mobil, turun mobil, makan ke restoran, kemana dorong dia. Kalau sudah agak puncak begitu, susah naik, kita tinggalkan. Kita tinggalkan dia. Ya, itu resiko, nggak bisa dibawa seperti itu. Nah, waktu naik ke puncak Gunung Hermon, saudara, kami naik itu pakai yang gantungan itu ya, kayak eskalator gantungan seperti itu, saudara. Naik berdua, ya. Begitu sampai di puncak, itu betul-betul dingin sekali, saudara. Itu belum sampai minus loh. Itu sekitar 8 derajat. Itu sudah dinginnya minta ampun, saudara. Memang waktu kami berangkat itu situasi masih belum musim dingin. Hampir masuk ke musim dingin seperti saudara. Jadi dinginnya luar biasa. Saya belum pernah dingin seperti itu, saudara. Kertakan gigi seperti saudara. Ya, jadi kalau orang biasa dikertakan gigi, saudara, dia sedang menahan apa? Kedinginan. Bukan, saudara. Kalau di neraka, ya, dia bukan menahan kedinginan, tapi dia menahan kesakitan yang begitu hebat. Dan itu dibahasakan dengan kertakan gigi, saudara. Ini menunjukkan bahwa neraka itu betul-betul ada penyisaan yang luar biasa yang menghasilkan penderitaan yang sangat hebat, saudara. Saudara perhatikan ini. Kalau neraka itu adalah tempat penyisaan, baik. Saya mau tanya saudara. Menurut saudara, siapa yang menjadi penyisaannya atau yang melakukan penyisaan itu di dalam neraka? Itu siapa menurut saudara? Iblis. Pertanyaan ini perlu dijawab, penting untuk dijawab, saudara. Kenapa? Karena ada banyak orang punya persepsi, saudara, punya pandangan. Apalagi, ya, haleluya. Ya, apalagi ketika mendengar ada orang bersaksi bahwa ia baru dari neraka. Dan neraka itu mereka melihat di dalamnya, orang-orang di dalamnya itu disiksa seperti itu. Dan rata-rata ya, hampir semua orang yang katanya dibawa ke neraka, mereka bercerita bahwa orang-orang di neraka, yang ada di neraka, saudara, itu disiksa oleh setan. Ya, sambil ngapel jangan ngomong. Supaya yang lain konsentrasi. Ya. Mereka melihat bagaimana setan-setan itu di neraka itu menyisa orang-orang yang ada di dalamnya, saudara. Bagi yang suka berdusta, ya, itu lidahnya dipotong. Begitu dipotong, sakitnya luar biasa, tumbuh lagi seperti itu, saudara. Dipotong, tumbuh lagi. Jadi nggak henti-hentinya seperti itu, saudara. Kalau ada yang suka selingkuh, saudara, maaf, dihantam alat kelaminnya, saudara. Yang suka gosip, yang suka ngomong kotor seperti saudara, itu disodok dengan kayu. Sampai mulutnya robek seperti saudara. Dan rata-rata yang bersaksi, saudara,
Itu kesaksian mereka hampir sama. Mereka berkata bahwa orang-orang yang masuk ke neraka dan kemudian mereka akan disiksa. Dan yang menyisanya adalah setan. Saya berkata kesaksian mereka itu, penglihatan mereka, saya tidak berkata itu salah. Tapi saya coba mengujinya dengan firman Tuhan. Karena Alkitab berkata ujilah segala sesuatu. Dan Alkitab adalah sumber kebenaran. Sehingga tidak mungkin ada kebenaran lain yang bertentangan dengan Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis, saudara. Haleluya. Nah, saya menemukan di neraka itu memang ada. Neraka itu memang ada, neraka adalah tempat penyiksaan. Tapi pertanyaannya, apakah benar yang menyiksa atau yang melakukan penyiksaan itu adalah setan? Saya belum menjumpai di Alkitab yang menyebutkan atau menggambarkan bahwa setanlah yang menyiksa orang-orang yang ada di neraka, saudara. Kalau ada nanti beritahu sama saya, saudara. Coba buka Wahyu pasal yang ke-20 ayat 10. Dan dikatakan begini. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam apa? Lautan api, dan ini gambaran neraka. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka apa? Disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Alkitab berkata iblis pada akhirnya akan dilemparkan ke neraka. Dan waktu iblis dilemparkan ke neraka, dia akan disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Berarti iblis waktu masuk neraka, dia bukan enjoy leha-leha sambil menyiksa orang. Tapi Alkitab berkata dia sendiri pun akan disiksa. Kalau Alkitab mengatakan iblisnya waktu di neraka itu disiksa, bagaimana mungkin penglihatan atau yang pernah dibawa ke neraka itu mengatakan bahwa yang menyiksa itu adalah iblis? Loh. Jadi saudara bisa menilai sendiri apakah penglihatan itu benar atau halusinasi. Karena Alkitab berkata apa? Alkitab berkata apa? Iblis waktu dilemparkan ke lautan api, itu dia disiksa siang malam. Jadi saudara bisa mengujinya dengan firman Tuhan. Saya tidak berkata sekali lagi, penglihatan mereka itu sesat atau apa. Saya nggak mau menghakimi. Karena saya sendiri pun belum pernah ke sana, belum pernah Tuhan bawa ke sana. Tapi saya menguji dengan firman Tuhan. Ya, satu kali Alkitab berkata begini, ada orang kerasukan di daerah Gerasa. Orang yang kerasukan ini sangat berbahaya sehingga ditakuti orang-orang di kampungnya, saudara. Dan Yesus bersama dengan para murid waktu itu mau pergi ke daerah itu. Sepanjang malam mereka harus melewati laut atau danau, saudara, Tiberias. Dan sepanjang malam Alkitab mencatat perahu yang mereka tumpangi, Yesus bersama para murid, perahunya sangat terombang-ambingkan oleh badan gelombang yang begitu dahsyat sehingga hampir tenggelam, saudara. Lalu Alkitab mencatat sampailah mereka ke Gerasa atau Gadara, saudara. Dan Yesus begitu sampai, dia bertemu dengan orang yang kerasukan setan ini. Lalu apa yang jadi? Setan-setan yang merasuk orang itu berkata kepada Yesus. Coba dibuka Matius 8 ayat 29. Berkata begini, ya. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk apa? Menyiksa kami sebelum waktunya. Perhatikan, setan-setan itu berkata, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ternyata setan-setan itu tahu bahwa mereka akan disiksa, tapi belum waktunya. Kalau begitu pertanyaannya, siapa yang menyiksa setan-setan itu nanti? Karena mereka berkata, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau mau menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi siapa yang disiksa? Siapa yang disiksa?
setan-setan itu. Siapa yang menyiksa? Hah? Iblis. Hah? Siapa yang menyiksa? Yesus. Karena setan itu berkata begini, betul nggak? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami? Siapa yang menyiksa setan-setan itu? Yesus lewat api yang tidak pernah padam itu, saudara. Jadi setan juga akan disiksa. Orang berdosa yang masuk ke neraka akan disiksa. Setan juga ketika masuk ke neraka akan disiksa. Berarti setan dan orang-orang berdosa sama-sama akan disiksa. Mereka sama-sama akan mengalami penghukuman dan penderitaan yang hebat sebagai siksaan di dalam neraka nanti, saudara. Jadi sekarang, apakah kita masih mempercayai bahwa orang-orang yang melihat, yang pernah dibawa ke neraka itu menciptakan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan? Lagian, kalau mereka itu dibawa ke neraka, lalu mereka melihat setan-setan menyiksa orang di neraka. Pertanyaannya, apakah saat ini setan sudah ada di neraka? Hah? Loh, setan belum ada di neraka, saudara. Alkitab berkata dia dilemparkan ke bumi. Dia dilemparkan ke bumi. Ya, tarik setan-setan yang merasuki orang gila itu yang di Garasa, saudara. Dia berkata, apakah engkau mau menyiksa kami sebelum waktunya? Itu artinya belum waktunya setan dimasukkan ke neraka, saudara. Kapan setan itu masuk neraka, saudara? Setan baru masuk neraka kalau nanti pengadilan terakhir, saudara. Wahyu 20 ayat 10 tadi berkata begini. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan merelang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka akan disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ayat konteks ini, saudara, itu bicara tentang pengadilan terakhir. Jadi kalau ada yang berbicara, bertanya, ya, di neraka itu siapa yang menyiksa? Jawabannya adalah Yesus lewat api yang tidak pernah padam itu, saudara. Haleluya. Jadi saya berharap ketika saudara mendengarkan kebenaran ini, itu harus membuat kita lebih sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kita harus sungguh-sungguh lebih takut kepada Yesus daripada takut kepada setan. Lewat kuburan merinding gitu kan. Di gereja gak pernah merinding. Ya enggak? Loh, iya. Yesus berkata, jangan takut kepada yang hanya bisa membunuh tubuh. Takutlah kepada dia yang bukan hanya bisa membunuh tubuh. Jiwa juga dibunuh. Oke, nah kita kembali ya melihat apa tentang neraka itu seperti apa gambarannya. Nah, neraka itu adalah suatu tempat di mana ada siksaan yang hebat. Ada penderitaan yang hebat. Ada ratapan. Ada kertakan gigi. Namun ada satu gambaran lain lagi, saudara, yang Alkitab jelaskan sebagai penyiksaan yang begitu mengerikan di neraka, saudara. Buka Markus 9, 43 sampai 48. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. 45. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua. Dicampakkan dalam neraka di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Perhatikan baik-baik. Konteks ayat ini yang kita baca ini, saudara, ya, maka kita akan mendapatkan gambaran tentang neraka dengan simbol. Simbol. Kenapa saya katakan simbol? Nggak mungkin lah Tuhan suruh penggal tangan kita, cungkil mata kita, ya kan? Nggak mungkin. Itu hanya simbol, saudara. Dikatakan begini, simbol tentang neraka. Yang pertama ada api. Yang kedua ada ulat-ulat bangkai. Api kita semua sudah tahu.
itu gambaran yang umum untuk dipahami. Dan biasanya kita mengerti kalau api itu bicara tentang penderitaan saudara. Saya percaya saudara yang pernah mengalami kejadian tangan saudara kebakar, waktu saudara mau nyalakan kompor atau pegang kuali yang panas atau lagi mau panggang sesuatu saudara seperti saudara. Saya mau tanya, rasanya bagaimana sih kalau kebakar itu tangan itu? Ada manis-manisnya ya? Panas? Panaskah? Sakit saudara. Baru sekejap aja kena. Ya betul gak? Baru sekejap aja kena api itu saudara. Tangan kita sudah melepuh dan sakit saudara. Itu baru api kompor. Saudara bisa bayangkan api neraka itu seperti apa? Itu apinya pasti lebih panas daripada api kompor saudara. Jadi kalau Alkitab menggunakan simbol api, itu menunjukkan neraka itu betul-betul tempat siksaan atau penderitaan yang hebat saudara. Dan bukan hanya api saudara, Alkitab menjelaskan, dikatakan ada ulat-ulat bangkai. Pernah lihat ulat-ulat bangkai? Pernah lihat enggak? Kalau ada ayam yang mati atau tikus yang mati, lalu dibiarin berhari-hari, kemudian saudara apa yang terjadi saudara? Bangkai ayam itu atau bangkai tikus itu mulai mengeluarkan ulat-ulat belatung. Ada orang kan sakit, kena stroke, gak bisa kemana-mana. Kerjanya saudara cuma baring aja di tempat tidur. Ya kan? Gak bisa bergerak saudara, perlu orang lain. Dan biasanya seperti itu dia tidurnya tetap aja seperti searah. Kalau dia miring ya miring terus gitu, kiri ya kiri, kanan gitu kan. Atau dia tidur begini seperti saudara. Dan biasanya kalau nggak diperhatikan dengan baik, dirawat dengan baik orang seperti ini saudara. Biasanya di bagian bawah, di mana tubuhnya dibaringkan saudara, itu akan mulai terluka. Lama-lama lukanya akan bertambah besar. Lalu biasanya saudara, kalau nggak diperhatikan sungguh-sungguh akan mulai berlobang. Nah biasa kalau sudah mulai berlobang saudara, itu akan terjadi pembusukan. Nah kalau sudah terjadi pembusukan akan muncul ulat belatungnya saudara. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya orang seperti itu akan sulit tertolong. Dan kemungkinan besar yang bersangkutan akan segera meninggal. Begitu dia meninggal, dia mati, dia terhindar dari penyiksaan ulat-ulat belatung itu saudara. Tapi saudara bisa bayangkan, kalau dia bukan orang percaya, dia mati, dia masuk ke neraka. Lalu di sana ada ulat-ulat bangkai yang lebih dahsyat daripada ulat belatung di dunia. Dikatakan ulat itu tidak akan pernah mati, tapi terus menerus menggerogotinya saudara. Alkitab menjelaskan itu. Ada api, ada ulat-ulat bangkai. Dan itu menunjukkan betul-betul tempat penyiksaan, penderitaan yang sangat hebat saudara. Ya. Jadi Alkitab menggambarkan neraka itu ada dengan kata-kata disiksa, siksaan, ada ratap tangis, kertakan gigi, lalu ada simbol api, lalu kemudian ada simbol ulat bangkai. Tapi yang terakhir saudara, masih banyak sebenarnya. Ya, Alkitab juga menggambarkan neraka itu sebagai tempat kegelapan yang paling gelap. Coba buka Matius 8. Matius 8 ayat 12. Dikatakan begini, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Matius 22 ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lompat lagi 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Alkitab menjelaskan neraka itu adalah tempat kegelapan yang paling gelap. Saya mau tanya saudara. Saudara pernah mengalami kegelapan? Malam hari tiba-tiba saudara di ruangan di kamar yang tidak ada ventilasinya, tidak ada penerangannya. Ya ada lampu, tiba-tiba listrik mati, lampunya padam seperti itu saudara.
Apa ini saudara? Saudara pasti jalannya merem-merem gitu kan. Padahal mata bisa buka tapi sudah merem-merem gitu. Kayak orang buta. Ya, pernah ngalami itu? Pernah kan? Saudara pasti meraba-raba gitu kan. Kenapa? Kenapa meraba-raba? Karena gelap. Tapi itu belum kegelapan yang paling gelap saudara. Nah kata kegelapan yang paling gelap ini, itu diambil dari bahasa Yunani, dari kata stokos. Sama-sama ucapkan stokos. Sekali lagi stokos. Ini stokos itu apa Pak? Sejenis minuman yang enak. Ya, bukan saudara. Stokos itu ya menggambarkan ya tentang penjara Romawi. Di mana penjara itu ada di bawah tanah. Dan orang-orang yang ditahan dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Mereka sama sekali tidak akan pernah mendapatkan terang atau sinar saudara. Ya, kalau sudah pernah baca bagaimana orang-orang tentara Romawi menyiksa tahanan saudara. Ya, orang-orang itu dihukum. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah itu saudara. Bukan hanya sehari 2 hari. Tapi begitu lama. Dan kebanyakan yang ditahan saudara. Mereka menjadi gila. Kenapa? Karena tidak pernah lihat terang. Sinar sama sekali saudara. Cahaya sama sekali saudara. Gila semua saudara. Dan Alkitab menggambarkan neraka itu sebagai kegelapan yang paling gelap. Dan itu menjelaskan betapa hebatnya penyiksaan di dalam neraka itu saudara. Sekarang saya mau tanya. Tadi kalau dikatakan neraka itu ada api. Betul gak? Ada api. Apakah ini api beneran? Hah? Beneran ya? Beneran ya? Kalau api beneran kenapa masih dikatakan kegelapan yang paling gelap? Nah, ya kan? Betul gak? Halo? Ya perlu kita kritis loh. Kalau kita baca Alkitab perlu kita kritis. Kenapa kalau dikatakan kegelapan yang paling gelap kok ada api? Kalau secara logika kalau ada api ya nggak mungkin di sana ada kegelapan saudara. Apalagi kegelapan yang paling gelap. Kalau begitu api di situ saudara tidak boleh diterjemahkan secara harafiah. Demikian juga kegelapan itu tidak boleh ditafsirkan secara harafiah juga. Kalau begitu, api, kegelapan, ulat bangkai, apalagi? Hah? Apa? Kegelapan gitu kan. Itu hanya simbol. Amin. Simbol. Oh beberapa orang senyum. Makasih Pak. Ya kan. Syukurlah Pak Pendeta. Kalau itu cuma simbol. Kalau simbol berarti penghukumannya itu lebih ringan. Ya kan? Karena simbol aja. Itu pemikiran yang salah. Dengarkan saya baik-baik, saya balikkan. Kalau simbolnya aja digambarkan begitu mengerikan seperti itu saudara. Bagaimana dengan aslinya? So pasti lebih mengerikan. Amin? Iya. Sama seperti ketika Alkitab menjelaskan tentang surga di Wahyu pasal 21. Ya, saudara baca itu ayat 11 sampai 21 saudara. Digambarkan saudara akan menemukan bahwa surga itu dijelaskan dengan gambaran-gambaran atau simbol-simbol begitu luar biasa. Gerbangnya dari mutiara. Pernah lihat mutiara? Pernah? Ibu-ibu pernah ya sering ya? Ya enggak? Halo? Pernah lihat yang aslinya? Beberapa mungkin pernah. Yang lainnya di Facebook aja kan gitu kan. Ya, fotonya aja seperti itu. Temboknya penuh dengan permata. Terus jalan-jalannya apa? Dari yang saudara pakai itu loh. Ya kan? Kalung emas. Semua dari emas seperti itu. Ya. Tapi saya mau katakan saudara. Ketika saudara mendengarkan surga itu jelaskan dengan gambaran-gambaran permata, mutiara, emas kan. Wow, betul gak? Coba sama-sama katakan wow. Nah, saudara kalau ngomong wow gak apa-apa. Karena saudara tutup pakai masker. Jadi lahar gak bisa masuk. Ya gak? Wow. Tapi dengarkan baik-baik. Sekalipun saudara berkata wow. Gambaran surga seperti itu. Tapi kenyataan surga itu keindahannya. Sekali lagi dengarkan baik-baik.
itu jauh melampaui apa yang digambarkan atau disimbolkan, saudara. Jauh. Sama seperti ketika Yesus berkata begini, hendaklah kamu sempurna sama seperti apa? Bapamu di surga adalah sempurna. Dengarkan baik-baik. Kalaupun kita mungkin sudah sempurna, tapi tetap kesempurnaan kita tidak bisa disamakan dengan kesempurnaan Bapa di surga. Kita mungkin kesempurnaannya itu seperti sebuah titik, tapi sempurnanya Allah kita itu seperti sebuah garis yang sangat panjang yang ada ujungnya. Yang ada ujungnya. Ngerti gak? Ya. Jadi kalau kenyataannya tentang surga itu jauh melampaui apa yang digambarkan, berarti ini juga berlaku tentang neraka. Kalau tadi kita melihat simbolnya, gambarannya aja sudah begitu mengerikan. Ada penyiksaan, ada api, ada ulat bangkai, ada kegelapan yang paling gelap, gitu kan? Ada penderitaan. Ya, itu simbolnya aja sudah begitu mengerikan, apalagi aslinya. Tentu yang asli jauh mengerikan daripada simbolnya, saudara. Karena itu semua kita yang hadir di sini perlu memperhatikan ini dengan sungguh-sungguh. Kalau sampai saudara masuk ke sana atau orang yang saudara kasih masuk ke sana, saudara bisa membayangkan penderitaan sehebat apa yang akan mereka alami. Karena neraka itu adalah tempat penyiksaan yang paling hebat, saudara. Tapi saya mau tegaskan, saudara. Dengar saya baik-baik. Neraka, dia bukan hanya tempat penderitaan yang hebat. Bukan hanya tempat penyiksaan yang luar biasa. Tapi neraka itu tempat penderitaan, tempat penyiksaan selama-lamanya. Tahu selama-lamanya? Ya selamanya. Ya, arti selama-lamanya itu apa? Artinya saudara, tidak ada dispensasi, tidak ada pengurangan hukuman, tidak ada gerasi dari presiden. Tidak ada, saudara. Jangankan pengurangan penghukuman. Untuk istirahat sejenak aja, itu tidak ada, tidak bisa, saudara. Kalau saudara baca di Alkitab, maka saudara akan menemukan ada cukup banyak ayat yang menyebutkan atau menggunakan kata-kata yang menunjukkan bahwa tidak ada batasan waktu di neraka, saudara. Matius pasal ketiga, ayat 12. Dikatakan, bisa dibuka? Di ayat terakhir berkata gini, api yang tidak terpadamkan. Ada kata api yang tidak terpadamkan. Ini gambaran neraka. Apinya tidak terpadamkan. Kalau apinya bisa terpadamkan atau dipadamkan, itu menunjukkan bahwa neraka itu sementara. Tapi apa kita berkata ini api tidak terpadamkan. Buka lagi Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam apa? Api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kalau Matius 3 ayat 12 tadi berkata begini, api yang tidak terpadamkan. Sekarang Matius 25 dijelaskan, api yang kekal. Tahu api yang kekal? Artinya apa? Nggak ada akhirnya. Nggak ada akhirnya, saudara. Buka lagi Matius 5 ayat 25 ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Ada kata siksaan yang kekal. Orang benar akan hidup kekal, tapi orang berdosa dilemparkan ke tempat siksaan yang kekal. Wahyu 14 ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Ada kata selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Siang malam. Perhatikan
Ada kata siang malam. Tidak henti-hentinya mereka disiksa. Ini gambaran hukuman selama-lamanya. Buka lagi Markus 9:48. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Perhatikan semua ayat-ayat yang kita baca tadi. Semua kata-kata yang digunakan. Api yang tidak terpadamkan. Api yang kekal, siksaan yang kekal, siang malam, tidak henti-hentinya disiksa saudara. Ulat-ulat bangkainya tidak mati saudara. Ini semua menunjukkan neraka itu adalah hukuman yang betul-betul kekal selama-lamanya. Dan ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Waktu perumpamaan dia menyampaikan perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya itu saudara. Ya, dikatakan mereka tidak bisa saling menyeberang. Artinya kalau Abraham itu bersama Lazarus ada di surga, sedangkan orang kaya itu ada di neraka, mereka tidak bisa saling menyeberang. Itu artinya sekali di neraka akan selamanya di neraka, tidak bisa pindah-pindah. Sebaliknya, sekali di surga akan selama-lamanya di surga, tidak bisa menyeberang ke neraka saudara. Jadi ini adalah hukuman kekal, tetap dan sifatnya selama-lamanya. Kalau tadi saya katakan neraka itu tidak ada pengurangan atau istirahatnya saudara. Dari rasa sakit, dari penyiksaan, dari penderitaan yang ada saudara. Ya, kita bisa melihat perumpamaan orang kaya dan Lazarus itu saudara. Ya, orang kaya itu begitu tersiksa. Dia menderita di neraka. Ya, ketika dia minta air sedikit dari Lazarus, dia tidak mendapatkan saudara. Dia berkata, Bapak Abraham, suruh Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini saudara. Untuk ini pun Abraham tidak mengizinkan Lazarus meneteskan sedikit air di jarinya untuk mengurangi sakitnya orang kaya itu. Itu artinya saudara, kalau di dalam neraka itu begitu menderita, kira-kira berapa sih kurangnya sakitnya kalau diberikan satu tetes air itu? Ya enggak? Dan itu pun tidak diberikan, artinya sakitnya atau menderitanya di neraka itu enggak bisa berkurang. Tadi Wahyu 14 ayat 11 berkata, siang malam tidak henti-hentinya. Dalam terjemahan lainnya saudara, kata tidak henti-hentinya, selama-lamanya. Itu hampir semua terjemahan bahasa Inggris saudara. Itu dikatakan no rest. Tidak ada istirahatnya saudara. Jadi sakitnya di neraka itu betul-betul sakit. Betul-betul menderita. Dan bukan hanya sakitnya betul-betul sakit. Tapi juga tidak ada istirahatnya atau pengurangannya. Artinya apa? Selama-lamanya. Sekarang saya mau tanya saudara semua di sini. Ya, kalau saudara disuruh pilih, mana yang saudara pilih dari dua pilihan ini? Yang pertama, pilih sakitnya begitu luar biasa tapi cepat. Atau yang kedua, sakitnya enggak terlalu sakit tapi lama. Pilih mana kira-kira? Sakitnya luar biasa tapi cepat. Atau sakitnya enggak luar biasa, enggak terlalu sakit tapi lama. Pilih mana? Hah? Coba tarik kiri kamu pilih mana sih? Ya enggak? Saya yakin kebanyakan orang akan pilih sakitnya luar biasa tapi cepat. Karena orang enggak tahan kalau lama. Tapi mungkin orang berkata begini, biarlah Pak sakitnya lama tapi enggak berat. Enggak terlalu sakit seperti itu. Tapi ramai baik. Di neraka itu sakitnya bukan hanya hebat sekali. Tapi juga lama. Dan lamanya bukan sekedar lama. Tapi gak ada hentinya saudara. Orang kalau dia ngalami penderitaan saudara. Sakitnya luar biasa. Tapi kalau ada istirahatnya sejenak saudara. Itu sedikit melegakan saudara. Betul gak? Saya pernah tangan saya itu nggak bisa angkat ke seleo.
Berhari-hari susah angkat nih. Waduh ini kayaknya perlu diurut. Dibawalah ke tukang urut saudara. Begitu sampai ke tukang urut di rumahnya. Dia pakai tongkat kecil saudara. Yang ujungnya agak bulat sedikit seperti saudara. Ya, begitu dia urutnya tusuk seperti itu. Tongkat kayunya ke tangan saya. Apa ini saudara? Rasanya sudah gak bisa ngomong saudara. Sakitnya luar biasa. Saya coba tahan gak bernapas gitu kan. Kan biasa kalau tahan sakit gak bernapas gitu kan. Ya, dan gak berani teriak. Gak berani teriak. Ya, kenapa Bapak gak berani teriak? Malu lah, pendeta kok teriak-teriak gitu kan. Tapi rasanya waktu ditusuk itu berapa menit itu. Rasanya tangan kanan saya mau kok gitu loh. Tapi kan gak boleh, dia kan. Begitu dia lihat saya, badan saya benar melengkung gitu kan. Dia berhenti sejenak. Berarti begitu berhenti, lega sekali saya saudara. Begitu beberapa menit saudara, dia lanjutkan lagi saudara. Saudara pernah baik? Ya, sakitnya begitu luar biasa. Tapi saya butuh istirahat sejenak saudara. Walaupun gak sampai 1 menit saudara. Tapi itu melegakan saudara. Setelah berhenti sejenak lega. Lanjut lagi diurut saudara. Ditusuk lagi seperti saudara. Berarti seberapa hebatnya kesakitnya. Kalau ada berhentinya atau istirahat sejenak saudara. Itu sangat melegakan saudara. Betul gak ibu-ibu? Ibu-ibu yang pernah melahirkan, begitu pembukaan pertama, kedua, ketiga, sampai pembukaan 9, ya 9,5. Ya, saya temani istri saya waktu melahirkan anak pertama itu, kan belum punya pengalaman. Pagi-pagi subuh, sudah dibawa ke rumah sakit. Lahirnya kapan? Malam jam 8. Ini anak yang besar ini, namanya Grace. Ya kan? Ya, saya kasih nama Grace kenapa? Karena nama anugerah. Ya, karena pas lahirin dia, saya ujian skripsi. Ujian skripsi itu, saya nggak belajar apa-apa, saudara. Betul. Ya, sudah jaga sepanjang malam, nggak kurang tidur, gitu kan, muka pucat. Besoknya skripsi kan, ketemu dosen lah. Dosen begitu duduk, dia berkata, Mas Kim, sudah siap? Siap. Kenapa mukamu pucat? Gitu kan? Kamu SKS ya? Tahu SKS? Itu minuman jeruk di mana itu? Bukan, sistem kebut semalam saudara. Bukan Bu, istri saya baru melahirkan kemarin. Oh iya, jadi kamu gak tidur? Enggak lah Bu, jaga gitu kan. Seperti itu. Maksudnya, dosen berkata begini, kalau gitu ibu gak usah banyak tanya lah. Kamu lulus. Ya kan, dosen yang satu lagi. Ini dosen yang pertama ini kan senior. Begitu dengar dia gak tanya, dia juga gak tanya. Nah dosen satu, dosen penguji pertama. Datang terlambat. Gitu dia datang gitu kan. Sudah selesai tanya kah? Sudah. Dan kamu. Ya. Dia tanya apa tadi? Bisik-bisik gitu kan. Kita kan dengar. Dosen berkata begini. Dia itu baru jaga malam. Istrinya baru melahirkan. Jangan banyak tanya macam-macam. Saya dapat kasih karunia Tuhan lewat ibu ini. Ibu pembimbing saya. Kalau orang lain, saya tahu teman-teman saya diminta laptop, ya diminta itu jalan di gang saya itu. Masih belum selesai itu. Tahu kan kalau sudah ngomong gitu, dia minta di aspalnya saudara. Teman-teman saya yang lainnya minta komputer, laptop seperti itu. Saya enggak. Saudara tahu, saya ke rumahnya, kan ada perbaikan. Dia enggak ngomong perbaikan. Kim gimana istrimu? Ya kan, sudah sehat? Lumayan Bu. Kamu ada kasih minum itu gak makan itu. Biasa yang Cina itu merah-merah itu, merah-merah. Apa itu Bu? Itu merah-merah yang stop itu. Oh, Fungkyu Bu saya bilang. Fungkyu yang angka itu. Oh itu bagus itu. Kasih minum itu, bagus itu. Dia cuma ngomong itu saudara. Ya gak pernah minta apa-apa. Tanda tangan selesai. Makanya namanya Grace saudara, anugerah. Ya, tapi waktu temani dia, istri saya melahirkan. Saudara tahu? Saya nggak tahan dia sakit. Kamu masuk aja lah sebenarnya, masuk aja. Masuk aja. Dia pegang tiang seperti itu. Sakit sekali. Saya bilang kamu masuk aja lah, saya nggak usah lihat. Ya, tapi anak kedua, anak ketiga saya temani. Malah anak ketiga di Bram itu. Saya temani sampai di ruang persalinan saudara. Sampai diusir sama dokter Trivina ya. Kenapa? Mungkin karena dia belum menikah waktu itu. Gak enak lihat begitu kan. Dia sudah usir. Saya mau rekam ini. Ini momen. Dia usir saya keluar. Begitu. Saya cepat-cepat masuk saya rekam. Oh, sudah diangkat oleh suster seperti saudara.
Tapi kita lihat waktu orang mau melahirkan sampai pembukaan 10, sakitnya begitu luar biasa, tapi begitu keluar lega sekali. Betul nggak ibu-ibu? Iya kan? Nah, ya. Tapi di neraka penderitaannya begitu luar biasa. Tidak pernah henti sejenak pun. Dan itu terus menerus, saudara. Karena itu kalau saudara perhatikan baik-baik, waktu Yesus menyampaikan tentang penghukuman di neraka, dia sampaikan dengan tegas, dengan keras. Bukan untuk menakut-nakuti, saudara. Tapi dia tahu kalau sampai manusia ada di sana, itu sangat mengerikan, saudara. Saya baca sebuah buku. Ada seorang pengkhotbah bernama Jonathan Edwards. Tahu Jonathan Edwards? Di Amerika pernah disurvei tentang keturunan Jonathan Edwards dengan Makjus, saudara. Dan Jonathan Edwards ini seorang pendeta. Ya. Dan dia melahirkan banyak keturunan yang luar biasa. Tapi sebaliknya Makjus itu melahirkan keturunan yang sangat merusak. Banyak jadi pelacur, penjahat, koruptor. Ya. Nah, Jonathan Edwards ini dia hamba Tuhan yang biasa. Kalau dia khotbah, dia nggak khotbah menggebu-gebu. Ya, dia bukan seperti pengkhotbah karismatik. Ya, tapi dia slow sekali, saudara. Satu kali dia khotbah di gereja, saudara. Dia khotbah sambil menundukkan kepalanya, saudara. Ya, sekian menit kemudian, saudara, dia angkat ke wajahnya, kepalanya. Dia lihat jemaatnya. Tidak ada satupun di kursi. Para kemana jemaatnya? Hah? Bukan lari, tapi tersungkur. Tiarap di kursi. Sambil menjerit menangis. Dan itu menjadi khotbah yang begitu luar biasa. Yang menggerakkan kebanggaan rohani di Amerika, saudara. Tema khotbahnya adalah sinners in the hands of an angry God. Orang berdosa di tangan Allah yang maha murka. Mungkin Anda yang bertanya, Pak, memangnya dia khotbah seperti apa, Pak? Sampai begitu menggemparkan, saudara. Ini isi khotbahnya. Ada ditulis nggak? Saya minta dicatat itu. Nah, ini isi khotbahnya, saudara. Dikatakan begini. Ini adalah murka yang kekal. Adalah suatu yang menakutkan atau mengerikan untuk menderita kehebatan dan murka Allah yang maha kuasa ini untuk satu saat saja. Tetapi kamu harus menderita sampai kekal. Kamu akan benar-benar putus asa untuk bisa mendapatkan pembebasan akhir atau pengurangan atau peringanan hukuman atau istirahat. Kamu pasti akan tahu bahwa kamu akan menjalani zaman-zaman yang panjang. Berjuta-juta zaman dalam pergumulan dan pertentangan dengan pembalasan hebat tanpa belas kasihan ini. Dan bila kamu telah menjalaninya, bila begitu banyak zaman telah kamu lalui dengan cara ini, maka kamu akan tahu bahwa semuanya itu hanyalah satu titik dibandingkan dengan waktu yang tersisa. Dengan demikian hukumanmu itu betul-betul tidak terbatas. Apa yang mau disampaikan oleh Jonathan Edwards ini, saudara? Dia mau berkata begini. Kalau kamu mengalami murka Allah yang begitu besar. Dan kamu di dalam hidupmu hanya mengalami satu titik saja dari murka Allah itu, saudara. Itu sudah begitu mengerikan. Tapi kamu ini bukan hanya mengalami satu titik murka Allah. Tapi kamu akan mengalami semua murka Allah dan selama-lamanya. Itu artinya saya berikan gambaran begini. Tunjukkan gambarnya. Kalau di neraka saudara mati, bisa saudara mati tahun 2021. Saudara masuk neraka. 2021 masuk neraka. Ini di sini. Satu titik. Lalu kemudian masuk tahun 2022. Lalu kemudian maju 2030. Lalu tambah lagi 100 tahun. Tambah lagi 1000 tahun. Lalu kemudian sampai tahun yang ke 10 juta tahun. Kamu sudah ada di neraka 10 juta tahun. Kamu lihat ke belakang. Ya, ternyata kamu sudah 10 juta tahun. Dan ternyata panjangnya
atau lamanya 10 juta tahun kamunya di neraka. Ternyata hanya sebuah titik. Lalu kamu lihat ke depan. Apa yang terjadi? Ternyata di depan masih ada garis panjang. Dan panjangnya nggak ada ujungnya. Kamu tidak tahu sampai kapan. Sampai berapa lama ini akan berakhir. Dan ternyata ini untuk selama-lamanya. Begitu saya membaca, saya coba menjelaskan seperti ini. Itu membuat saya begitu takut dan mengerikan. Sekaligus saya bersyukur banget kepada Tuhan. Ini khotbah ini disampaikan oleh jemaat Tuhan. Dan berita ini sangat menggemparkan. Sehingga semua orang yang mendengarnya begitu takut menghadapi murka Allah yang sangat maha dahsyat itu, saudara. Karena itu hari ini juga saya mau menyampaikan berita ini kepada saudara. Jangan main-main dengan murka Allah. Ini benar-benar peringatan yang sangat serius, saudara. Halo? Pada tegang ya? Sudah takut masuk neraka? Saya takut. Begitu membayangkannya. Begitu mengerikan, saudara. Betul. Sudah 10 juta tahun. Itu noleh. Lama 10 juta tahun. Tapi begitu dia lihat. Kita pasti di tempat yang sama. Satu titik. Lihat ke depan. Satu garis panjang ada ujungnya. Coba. Betapa hebatnya penderitaan itu, saudara. Itu sebabnya Yesus mau datang. Turun ke dunia. Menanggung penghukuman itu bagi saudara dan saya. Lalu untuk apa neraka diciptakan, Pak? Neraka diciptakan bukan untuk manusia. Dia diciptakan, Alkitab berkata, tersedia buat iblis dan malaikat-malaikatnya. Bukan untuk manusia, bukan untuk saudara dan saya. Haleluya. Kalau begitu mengapa manusia harus dihukum demikian? Untuk menunjukkan keadilan Tuhan. Bahwa setiap dosa harus dihukum, saudara. Dan supaya bagaimana saudara saya tidak dihukum. Saudara saya harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus berkata dalam Yohanes pasal ke-8 ayat 24. Aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Jadi orang diselamatkan adalah orang yang percaya kepada Yesus. Sebaliknya orang yang masuk neraka, dihukum di sana selama-lamanya adalah orang yang menolak dan tidak percaya kepada Yesus, saudara. Karena itu, saudara, bagi saudara yang belum percaya, buka hatimu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu saudara yang mendengarkan ibadah ini lewat live streaming. Kalau Anda belum percaya, buka hatimu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara juga di sini semuanya. Saya tidak peduli, saudara. Ya, orang boleh menyebut dia Kristen atau bukan. Karena kalau disebut Kristen, belum tentu dia terima Yesus. Karena terima Yesus itu tidak selalu identik dengan sebutan Kristen, saudara. Ada banyak orang menyebut dirinya Kristen, tapi tidak pernah terima Yesus. Dia tidak punya KTP Kristen. Bahkan ada banyak orang memakai kalung salib. Dia sudah menyatakan bahwa dia Kristen, belum tentu. Saya mau ulangi lagi kepada saudara yang pernah saya sampaikan 3 minggu yang lalu. Ya, saudara yang belum dengarkan saya ini baik-baik. Dulu pada awal kekristenan itu ada. Semua orang yang menyebut dirinya Kristen, saudara, dia pasti terima Yesus. Kenapa? Karena kalau terima Yesus, maka konsekuensinya adalah nyawanya bisa melayang. Makanya dulu nggak sembarang orang bisa menjadi Kristen. Itu sebabnya gereja mula-mula itu adalah orang-orang Kristen yang sangat radikal. Sangat sedikit yang menjadi Kristen yang palsu. Tapi sejarah mencatat
Pada saat Konstantin, saudara, Kaisar Konstantin di Roma menjadi kaisar, saudara. Lalu kemudian dia berubah kepercayaannya menjadi Kristen. Lalu karena dia kaisar, dia menjadikan kekristenan itu sebagai negara, agama negara Roma. Dan dia membuat dekret, dia membawa undang-undang yang mengatur bahwa semua warga negara Roma dan semua wilayah kekuasaan Romawi, saudara, maka orang-orang itu harus menjadi Kristen, menganut agama Kristen. Kalau tidak, maka mereka akan dihukum. Maka terjadi semua orang di bawah wilayah kekuasaan Roma, saudara, memeluk agama Kristen. Dan hasilnya banyak orang Kristen palsu. Meski orang itu orang berdosa. Meski orang itu hatinya adalah hati yang jahat. Meski orang itu kelakuannya adalah kelakuan orang yang tidak percaya, saudara. Tapi statusnya mereka menyebut dirinya Kristen, saudara. Maka di saat seperti itulah banyak orang Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan, saudara. Sama seperti zaman sekarang ini. Tidak semua orang yang hadir di gereja sudah lahir baru, percaya Yesus. Saya takut sebagian kita adalah pengunjung. Tapi dengarkan saya baik-baik, saudara. Pesan saya, saudara, untuk saudara yang belum percaya. Pesan saya untuk saudara yang belum menerima Yesus. Saya memberitahu saudara. Kalau Anda mati hari ini juga Anda masuk neraka. Saya tidak menakut-nakuti saudara. Kalau tanggal 6 Juni 2021 Anda mati, Anda belum percaya Yesus, Anda belum menerima Yesus, Anda langsung masuk neraka. Begitu napas Anda itu berhenti, saat itu juga Anda ada di neraka. Dan di neraka tadi saya sudah sampaikan gambarannya seperti apa. Dan apa yang akan orang akan alami di sana, saudara. Dia akan mengalami penderitaan yang sangat hebat. Penyiksaan yang tahan hentinya. Dan selama-lamanya di sana, saudara. Tidak ada yang dapat mengubah nasib orang ketika dia ada di neraka. Tidak ada kesempatan untuk dia bisa keluar. Tidak ada yang namanya purgatori. Api penyucian atau kesempatan kedua, nggak ada. Tidak ada pengurangan hukuman, keringan hukuman. Tapi dia di sana akan disiksa, dihukum selama-lamanya, kekal di sana, saudara. Karena itu jangan berpikir, tunggu nantilah saya tua, baru saya akan percaya Yesus. Tunggu nantilah ketika saya mau mati, baru saya akan terima Yesus. Dengarkan saya baik-baik, saudara. Saudara ingat, tidak seorang pun yang tahu kapan napas hidupnya akan berhenti. Hari Kamis yang lalu, saudara jemaat kita bekerja di Medan, tiba-tiba meninggal serangan jantung. Tanggal 17 dia ingin ketemu sama saya. Dan jujur saya menyesal, gak ketemu. Ya, HP saya tinggalkan. Karena saya ikut Mersikom waktu itu hari Senin. Bersama dengan Silas ya waktu itu ya. Ya. Dia yang ketemu sampai malam. Istri saya dia hubungi juga. Enggak buka WA. Ya. Malam saya baru pulang, saya lihat, aduh. Saya bilang tadi ada hubungi ya. Iya. Mau ketemu Pak. Besok sudah kembali ke Medan untuk kerja lagi. Itu pertemuan terakhir. Tanggal 31 kemarin Mei. Dia masih WA saya. Dia ucapkan bela sungkawa. Dia berkata, Pak, rumahnya sudah siap. Mudah-mudahan rumahnya besar untuk Pak Eko itu, dia bilang. Memang waktu hari kenaikan tanggal 13 itu, yang saya khotbah, dia dengarkan itu. Dia ngomong sama istrinya, kalau rumah kita sudah siap, sudah selesai. Kita pasti pulang. Ya, kemarin hari Kamis dia pulang. Pagi-pagi saya jam 3-an. Saya bangun, saya doa.
Jam 6. Saya masuk kamar, saya buka WA. Saya lihat istrinya. Dia bilang suaminya sudah meninggal. Ya, Ibu Nani rumah Paya itu. Yang di Pasir Panjang, saudara. Kita gak tahu kapan waktu kita berhenti. Napas kita selesai, saudara. Jangan tunggu nanti, saudara. Kenapa? Mungkin setelah saudara mendengarkan khotbah saya hari ini, tiba-tiba Anda keluar dari tempat ini. Atau Anda yang mendengarkan saya dari rumah dimanapun saudara mendengarkan saya, tiba-tiba Anda keluar. Lalu Anda disambar oleh kijang, disambar oleh kuda besi. Maksud saya mobil, saudara. Ya. Lalu Anda dibawa ke rumah sakit. Dan dokter berkata, sudah tidak tertolong lagi. Beberapa detik kemudian, orang mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda langsung berangkat. Berangkat kemana? Berangkat ke neraka. Atau mungkin besok, lusa, saudara melakukan perjalanan kemanapun. Entah lewat darat atau lewat udara. Ya, di tengah-tengah saudara naik pesawat terbang itu. Pesawat saudara tumpangi mengalami musibah. Dan Anda mati di dalamnya. Saya mau beritahu saudara. Kalau Anda belum terima Yesus. Saat itu juga Anda langsung ke neraka. Haleluya. Ya, saya perlu ngomong dengan tegas dan jelas buat saudara. Mungkin saudara berkata, ada yang berkata begini. Sombong banget sih. Ya kan? Bapak yakin masuk surga? Ya enggak? Kalau percaya Yesus mati masuk surga. Kalau tidak percaya mati masuk neraka. Dengarkan saya baik-baik saudara. Saya perlu ulangi buat saudara lagi. Saudara yang mendengarkan saya ngomong begini, jangan musuh saya ya. Saya mengasihi saudara. Saya sudah jelaskan tadi gambaran neraka itu seperti apa loh. Saya masih ingat ada hamba Tuhan, Pak Alex Iranata. Dia gembala api kemuliaan di Menara Senen di Jakarta. Tahun 2001 saya ikut seminar di gerejanya. Dia itu hamba Tuhan luar biasa. Dia sudah banyak mengadakan KKR besar. Tapi Tuhan tegur dia. 3 kali dia masuk rumah sakit. Kali yang terakhir dia hampir mati. Tuhan berikan penglihatan. Tuhan bawa dia masuk neraka, saudara. Tapi dia lihat setan-setan, saudara. Dia lihat apa? Dia lihat ada orang-orang dia kenal. Ada majelis, ada hamba Tuhan yang dia kenal. Ada di sana. Waktu dia saksikan kepada kami, dia sambil berlutut begini dia. Nangis. Kalian tidak mendengar, melihat, mendengar. Jadi saya mohon, hamba Tuhan memohon saudara. Saya baru lihat seorang hamba Tuhan bersaksi seperti itu. Jangan sampai di sana, dia bilang. Dia nangis. Saya belum pernah lihat hamba Tuhan seperti itu. Dia bilang kalau saya tidak kenal hamba Tuhan itu, saya tidak kenal orang itu. Saya tidak terlalu bagaimana. Ini orang saya kenal. Tadi saya sudah gambarkan penderitaan yang begitu mengerikan, saudara. Jangan berkata saya sombong, saudara. Iman kepada Yesus bukan sebuah kesombongan. Ada amin? Orang Kristen seringkali dicap sombong, arogan. Karena orang Kristen mengutip ayat firman Tuhan. Percaya Yesus. Diselamatkan. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita hanya mengutip ayat itu, percaya ayat itu, kita beriman ayat itu. Lalu orang berkata, sombong sekali. Orang Kristen itu. Saya perlu uraikan buat saudara lagi, bukan kesombongan saudara. Ya. Saya berharap saudara bisa memahami ini. Saya akan sampaikan lagi contohnya saudara. Saya berikan contoh dengan mengucapkan kalimat ini saudara. Menurut kalian ini arogan atau tidak saudara? 1 tambah 1 berapa? Hah? 1 tambah 1 berapa? 2. Betul 2? Mana boleh. Arogan sekali 2. Siapa bilang 2? Siapa yang bilang 1 tambah 1 itu 2? Gak boleh arogan dong. Ya kan? Hasilnya kan bolehlah 4. Bolehlah 5.
Boleh 8. Kita kan negara demokrasi. Kita hidup zaman kebebasan. Hasilnya boleh berapapun. Boleh begitu? Hah? Hah? Ada orang namanya 5. Dia bilang, 1 tambah 1 itu adalah saya. Ya kan? Terus yang lain berkata, salah itu. Yang lain berkata, 1 tambah 1 itu hasilnya saya. Sebab saya ini 8. Mr. X. Lalu orang yang 2 tadi berkata begini. Kamu salah, kamu salah, kamu salah. 1 tambah 1 saya. Oh, tiba-tiba semua orang yang dibilang salah itu saudara marah kepada yang 2 ini. Mr. 2 ini. Lalu mereka berkata begini. Kamu sombong sekali. Kamu mengatakan saya salah, dia salah, yang ini salah, kamu sendiri yang benar. 2. Arogan kamu. Lalu orang itu tanya, jadi menurut kamu 1 tambah 1 berapa? Coba kamu sebutkan hasilnya berapa? Dan orang yang mengatakan 1 tambah 1 adalah 2. Semua orang berkata, kamu sesat, kamu arogan, kamu sombong, saudara. Orang bertanya, siapa kamu sebenarnya? Kalau orang itu menjawab, saya Mr. 2. Boleh sombong gak seperti itu? Kan dia kebenaran. 2 kan, betul kan? 1 tambah 1 itu sama dengan di mana-mana itu pasti 2. Itu kebenaran. Karena dia kebenaran. Oleh karena dia mengatakan 1 tambah 1 hasilnya adalah dia. Itu tidak salah dan itu bukan sombong, saudara. Masalahnya, kamu bukan dia. Lalu kamu menolak dia. Kamu egois, kamu tidak mau menyangkal dirimu. Kalau begitu, kamu tidak terima dia. Itulah keadaan Yesus pada waktu itu sampai sekarang ini. Yesus datang ke dunia. Dia berkata, kalau tidak mulai aku, tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa, sampai kepada surga. Dan dia menyampaikan fakta kebenaran, saudara. Lalu bagi kebanyakan orang fakta kebenaran ini adalah batu sandungan. Kenapa? Karena kebanyakan orang berpikir dengan akal pikirannya. Mereka sama sekali tidak mau percaya, saudara. Tapi dia kan cuma hanya memberitahukan, menyampaikan bahwa dialah kebenaran itu. Lalu orang menolak dia, saudara. Haleluya. Kalau menolak dia, apa yang jadi? Masuk neraka. Ya kan? Betul gak? Nah, saya berikan ilustrasi sekali lagi. Contoh. Misalnya udara ngomong begini. Sama-sama katakan sama saya, udara ngomong. Udara sih sebenarnya gak bisa ngomong. Saya cuma membantu dia ngomong. Misalnya ngomong gini, udara ngomong gini. Kalau kamu tidak hidup saya, kamu mati. Ya kan? Lalu orang itu bilang, enak aja sombong sekali. Kamu bilang kalau aku tidak hidup kamu, aku mati. Aku tidak mau hidup kamu. Aku mau lihat kenapa dengan kamu nanti. Udara akan berkata begini. Ini bukan udara yang ngomong, tapi saya cuma bantu dia. Oh, saya tentu gak apa-apa. Yang apa-apa itu kamu nanti. Betul? Kalau dia gak hirup udara, dia mati. Seperti itulah, saudara. Contohnya gitu loh. Gampang sekali, saudara kan? Yesus, dia berkali-kali ngomong. Akulah dia. Kalau kamu tidak percaya kepada aku, bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia mengatakan akulah anak Allah. Akulah yang diutus oleh Bapa. Akulah gembala yang baik. Akulah apa? Kebangkitan dan hidup. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Berkali-kali Yesus berkata akulah. Yang bahasa Yunani disebut ego eimi. Yang artinya aku adalah. Yang dalam perjanjian lama itu yang Allah ngomong sama Musa. Musa pernah berkata begini. Nanti kalau orang Israel tanya sama saya, siapa kamu? Apa yang harus jawab? Allah ngomong sama Musa, sampai kepada orang Israel. Katakan kepada mereka, aku ini, Ani Ahiu, Ego Emi. Artinya apa? Akulah aku. Beritakan kepada orang Israel. Dan waktu Yesus mengatakan, akulah aku, Ego Emi, dia mengatakan fakta kebenaran itu kepada para imam. Setelah para imam itu mendengar,
Mereka nggak percaya. Mereka menolak, mereka menentang, mereka merobekkan baju mereka, saudara. Mereka bilang begini, engkau manusia biasa. Kamu berani ngomong kalimat seperti itu. Ya, dan apa jadi? Mereka mau lempari Yesus dengan batu, saudara. Mereka menyamakan Yesus seperti manusia biasa. Tapi kita tahu sebenarnya Yesus bukan manusia biasa. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Ada amin? Haleluya. Saya berdoa, saudara yang belum percaya kepada Yesus, saya ingatkan saudara. Saudara begitu dekat dengan neraka. Tidak seorang pun kapan tahu dia akan meninggal. Haleluya. Amin. Pastikan Anda sudah terima Yesus hari ini, saudara. Kita nggak tahu. Seperti orang sebelah yang disalibkan bersama Yesus itu. Dia juga tidak tahu. Tapi itu hari terakhir dia. Untung dia bisa percaya Yesus. Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Amin. Amin. Betapa mengerikannya neraka itu. Minggu depan kita akan melanjutkan lagi. Apakah orang Kristen ada di sana? Kita akan belajar itu, saudara. Tapi pesan yang terakhir sebelum kita berjalan kudus. Saya minta pelayan PW boleh maju ke depan. Saudara yang sudah percaya Yesus, berbahagialah saudara. Amin. Karena saudara diberi kasih karunia oleh Tuhan. Dan saudara bisa meresponi kasih karunia Allah. Sehingga saudara diselamatkan. Tapi dengarkan saya baik-baik. Ada peringatan bagi saudara yang sudah percaya. Jangan merasa mentang-mentang sudah percaya. Dan sudah merasa diselamatkan. Lalu saudara hidup semau saudara. Saudara tidak memperdulikan firman Tuhan lagi. Saudara tidak memperdulikan peringatan-peringatan Tuhan lagi. Saudara tidak mengerjakan keselamatan Tuhan lagi. Maka saudara perlu waspadai saudara. Karena orang-orang seperti ini ada kemungkinan setelah mati dia bukan ada di surga. Dia ada di neraka, saudara. Alkitab banyak menggambarkan itu. Yudas Iskariot ada orang yang dipilih diselamatkan oleh Tuhan. Dia adalah contoh yang sangat mengerikan. Betapa orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang yang dipercayakan Tuhan dalam pelayanan. Tetapi dia menjadi orang yang terhilang selama-lamanya, saudara. Dan orang yang paling terkejut nanti waktu ketemu Tuhan adalah orang Kristen yang dilemparkan ke neraka. Bukan orang yang tidak percaya, saudara. Haleluya. Jaga baik-baik kehidupan saudara. Kalau Anda tahu itu tidak berkenan, melanggar firman, Anda harus tinggalkan itu. Keselamatan yang Tuhan berikan ada 3 dimensi. Keselamatan dulu, sekarang, dan akan datang. Kalau dulu itu pembenaran, kita dibenarkan. Sekarang pengudusan. Pengudusan. Apa-apa yang perlu kita tanggalkan. Apa-apa yang kita tidak boleh lakukan. Kita perlu tanggalkan diri kita. Itulah pengudusan kita. Waktu kita melakukan itu, kita terus berjalan. Ada ke depan. Ada keselamatan. Namanya kemuliaan Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Amin. Tapi pesan kedua yang terakhir. Sebelum saya tutup, saudara. Karena itu panjang sekali. Dengarkan saya baik-baik, saudara. Saudara tahu, kalau saudara sudah diselamatkan, saudara sudah percaya pada Yesus. Kalau ada keluargamu, ada suamimu, ada orang tuamu, istrimu, ada anak-anakmu, ada keluarga besarmu, ada sahabat, ada rekanmu. Yang Anda tahu belum percaya. Injili mereka. Sekarang. Selagi mereka masih hidup. Jangan sampai terlambat, saudara. Seperti orang kaya di neraka. Setelah mati baru punya beban penginjilan. Dia berkata, di rumah bapakku masih ada 5 saudaraku. Tolong kasih tahu mereka. Jangan sampai mereka masuk ke sini. Saudara bisa bayangkan kalau suamimu ada di situ selama-lamanya.
Istrimu ada di situ selama-lamanya, orang tuamu ada di situ selama-lamanya. Teman-teman, sahabatmu ada di situ selama-lamanya. Anda boleh bercengkraman, Anda boleh bersandar gurau karib sekali di dunia ini, tapi kalau Anda tahu kekal nanti dia terpisah dengan engkau selama-lamanya di neraka. Anda jahat sekali. Saudara bisa bayangkan, dia di situ selama-lamanya. Saya setiap hari memberitakan Injil. Saya pakai semua media. Saya suruh staf saya edit sebuah video, mengucapkan selamat ulang tahun. Di situ ada pesan-pesan tentang kematian dan kehidupan. Di situ ada pesan-pesan bagaimana percaya kepada Yesus supaya diselamatkan. Teman Facebook saya ada 4.000 lebih. Setiap hari ada ulang tahun. Saya terus melakukan penginjilan. Saya beritakan, saudara. Saya tidak peduli apakah dia Kristen atau bukan. Saya beritakan kepada mereka. Saya berdoa setiap mereka yang mendengar itu, melihat itu, mereka meresponi, saudara. Haleluya. Mari tutup mata, saudara. Saya berharap saudara tidak tergesa-gesa keluar dari tempat ini. Kalau Anda belum terima Yesus, saya mau berikan kesempatan saudara untuk buka hatimu. Terima Yesus hari ini. Bicara sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku buka hatiku. Dan aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni semua dosa. Ampuni semua kesalahanku. Bagi saudara yang sudah terima Yesus, mari bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau saudara berhasil diselamatkan, itu ada kasih karunia dan anugerah yang Tuhan berikan. Ambil komitmen sungguh-sungguh setia dengan Tuhan, mengikut Yesus. Setia melayani, setia sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Berhenti berbuat dosa. Sehingga ketika nanti waktu saudara dipanggil pulang, bukan hanya surga yang saudara dapatkan, tapi Tuhan berjanji ada upah bagi saudara. Bagi saudara yang belum sungguh-sungguh, mungkin saudara yang sekedar datang ke gereja, ini kesempatan bagi saudara untuk berbalik kepada Tuhan. Saudara yang seringkali masih kompromi dengan dosa, saudara ke gereja, tapi saudara masih melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Saudara di gereja tapi suka berdusta. Saudara di gereja tapi masih selingkuh. Saudara ke gereja tapi masih melakukan onani, masturbasi. Saudara ke gereja beribadah tapi masih suka mengambil apa yang bukan hak saudara. Saudara ke gereja, tapi saudara juga masih suka ke dukun, masih suka percaya kepada ramalan-ramalan. Saudara ke gereja, saudara berkata aku mengasihi Yesus, tapi saudara menyimpan kepahitan, kebencian. Saudara berkata saya ada ke gereja, tapi saudara ada suami yang kasar terhadap istri. Saudara tidak bertanggung jawab. Saudara di gereja tapi saudara ada istri yang cerewet, yang sering kali berantem, konflik, minta cerai dengan suami. Mari ambil waktu saat ini untuk berbalik kepada Tuhan, saudara. Sebab firman Tuhan berkata manusia ditetapkan untuk mati sekali, sesudah itu ia akan dihakimi. Pintu anugerah sudah Tuhan bukakan bagi kita. Tergantung pilihan keputusan kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan? Dan hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, kalau kita masih hidup seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita masih suka kompromi,
hidup bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, ada kemungkinan kita bisa ke neraka. Sekalipun kita ada di gereja, tapi sebagai hamba Tuhan, saya gak rela kalau kita ada di neraka. Karena yang pertama, saudara harus tahu bahwa Yesus, Dia mati buat kita, dan kita tidak perlu menanggung hukuman itu. Mari ambil keputusan untuk merendahkan hati kita. Kalau ada dosa-dosa yang belum diakui, belum dibereskan, mari bereskan dengan Tuhan. Anda tidak perlu memperhatikan kiri kananmu, depan belakangmu. Arahkan hatimu dengan Tuhan. So, keselamatan itu antara engkau dengan Tuhan. Sebab orang di sebelahmu, termasuk pasanganmu, keluargamu, suatu hari masing-masing mereka akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolong saudara, karena masing-masing harus memberi pertanggungjawab kepada Tuhan. Thank you Lord.